Shalom. Tata cara ibadah online hari Minggu. Siapkan kuota internet yang cukup untuk mengikuti ibadah secara online. Persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. 4. Persiapkan diri dengan sepenuh hati untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Hari ini minggu kelima sesudah Paskah, tanggal 10 Mei 2020. Kiranya ibadah hari ini berkenan bagi Tuhan dan kita semakin diberkati olehnya. Pemberita firman hari ini adalah Pendeta Nyonya Monica B.S. Yoris Latu Merisa M. Min. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut kehadiran firman Tuhan dengan memujinya dari Kidung Jemaat nomor 17 bait yang pertama, dan setelah prosesi Alkitab kita nyanyikan bait yang kelima. Dengan
Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada minggu pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 4 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati serta dengan rasa sesal dan malu atas pelanggaran-pelanggaran hidup kita. Mari berdoa. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat yang jahat dan lambat untuk berbuat yang baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa-dosa kami, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami memohon. Amin. Hapuskan dosaku,
Jemaat yang kekasih, setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka dengarlah berita anugerah pengampunan sebagaimana yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 sampai 39 yang menyatakan demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah, maka berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri dan bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Mika pasal 6 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kamu
Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Allah. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang ada di dalam surga, inilah kami sebagai umat-Mu yang senantiasa mau belajar dari apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk tetap menyadari akan siapakah diri kami di hadapan hadirat-Mu dan tetap untuk berada di dalam kerendahan hati dan mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Berikanlah roh hikmat-Mu ya Tuhan agar kami dapat mengerti dan melakukan akan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan hari ini dari Alkitab 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-13 yang menyatakan demikian. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan rabang. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat silakan duduk. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pada hakikatnya, kita sebagai manusia, bahwa keinginan kita adalah sesuatu yang senantiasa kita minta untuk dinomorsatukan. Keinginan di dalam diri kita masing-masing senantiasa ingin didengar, ingin dipuji, dan juga ingin mengikuti akan segala keinginan kita sendiri dan sebagainya. Namun jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop pembacaan kita pada pagi hari ini dari ayat 6b mengatakan kepada kita, jangan melampaui ada yang tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Dalam perikop pembacaan ini jemaat yang kekasih, hal ini memiliki atau mengarahkan kepada kita bagaimana kita memiliki sikap hidup yang rendah hati. Dan ternyata sikap hidup yang rendah hati bukanlah hal yang mudah. Termasuk juga bagaimana kita di dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan sekalipun, kita mudah untuk mengucapkannya, tapi sulit untuk menjalankannya. Bagaimana kita hidup sebagai orang yang rendah hati. Mengapa demikian jemaat yang kekasih? Karena syarat untuk rendah hati, seseorang itu tidak mengutamakan dirinya, tetapi dia harus mengutamakan orang lain. Dia harus juga mau mendengar akan pendapat orang lain, mau mengakui akan kemampuan orang lain, dan juga dia harus mau membuang akan kesombongan dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu jemaat yang kekasih, hal ini sangat bertentangan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Bahwa pada prinsipnya manusia hanya menginginkan untuk didengar, dipuji, dan kemudian untuk hanya mengikuti akan keinginannya sendiri. Dan oleh karena itu maka kita melihat bahwa manusia seringkali gagal untuk dapat memiliki sikap hidup yang rendah hati. Karena manusia akan menghadapi di dalamnya pergolakan-pergolakan yang ada di dalam batinnya. Dan hal ini juga sehingga seringkali timbul konflik di antara sesama dan juga kelompok bahkan di antara para pelayan sekalipun. Karena di dalamnya kita kalau mau melakukan akan sikap yang rendah hati, maka banyak hal untuk kita harus bisa mengendalikan akan diri kita dengan baik. Dan jika ada sebuah konflik yang terjadi dan penyelesaiannya tidak berdasarkan sikap kerendahan hati, maka akan sulit diselesaikan. Karena semua merasa dirinya adalah yang paling benar. Nah jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus di dalam suratnya pada saat ini di jemaat Korintus mengatakan kepada kita bagaimana kita belajar untuk merendahkan hati kita di dalam kehidupan persekutuan. Oleh karena itu marilah kita melihat bagaimana kota Korintus itu dan bagaimana orang-orang yang ada di dalam kota Korintus atau dikatakan sebagai jemaat Korintus. Kota Korintus itu adalah sebuah kota. Dia adalah kota kosmopolitan yang utama. Sama seperti kalau kita melihat bahwa Jakarta itu adalah kota metropolitan. Dan pada waktu itu kota Korintus adalah satu pelabuhan dan pusat perdagangan yang besar dan kota terpenting di Akaya. Kota itu juga penuh dengan penyembahan berhala dan percabulan. Dan mayoritas anggota jemaatnya itu terdiri dari orang-orang bukan Yahudi. Nah, jemaat yang kekasih Paulus yang mendirikan jemaat ini
pada perjalanan misinya yang kedua. Jemaat Korintus itu terdiri dari sekumpulan orang percaya yang amat beragam. Ada yang para pedagang kaya, ada beberapa yang menjadi pekerja biasa, kemudian ada juga jemaat yang mantan penyembah berhala, dan keluarga-keluarga kelas menengah. Nah, jemaat yang kekasih, jemaat Korintus pada waktu itu adalah jemaat yang setelah 18 bulan Paulus pergi meninggalkan mereka untuk melanjutkan pelayanannya. Artinya setelah Paulus melayani di sana, kemudian dia melanjutkan akan pelayanannya ke tempat lain. Tetapi setelah Paulus meninggalkan akan mereka, maka muncullah perdebatan dan perpecahan. Dan beberapa anggota jemaat jatuh kembali dalam gaya hidup yang tidak bermoral. Dan oleh karena itu, Paulus menulis surat ini dari Efesus di dalam perjalanan misinya yang ketiga dari kota Efesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian mari kita mau melihat apa yang mau Paulus sampaikan kepada jemaat di kota Korintus ini. Yang pada saat itu juga mereka yang sedang mengalami akan berbagai perdebatan dan perpecahan. Kalau di dalam perikop pembacaan ini dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai ayat 13. Pada ayatnya yang pertama di dalam perikop pembacaan ini, yaitu dari 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan, "Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain." Kata-kata ini yang disampaikan di dalam ayatnya yang ke-6 itu adalah pengajaran tentang kewibawaan dan tanggung jawab akan pelayan-pelayan Kristus. Dan hal ini disampaikan oleh Paulus di dalam pasalnya yang ketiga, 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-5. Di situ dikatakan, "Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu percaya masing-masing menurut ajaran yang diberikan Tuhan kepadanya?" Kemudian di dalam pasalnya yang keempat sampai pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-5 dikatakan, "Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah." Jemaat yang kekasih, semuanya ini bukanlah satu hal yang berasal dari bagaimana pengetahuan atau intelektual yang diperhadapkan, tetapi Paulus dia mau mengenakan setiap pelajaran ini kepada dirinya dan juga kepada Apolos. Maksud daripada kata-kata Paulus ini adalah agar para pembacanya ini dapat belajar melalui teladan dirinya dan Apolos. Kalau dikatakan jangan melampaui yang ada tertulis. Nah, hal ini mau mengatakan kepada mereka yang senantiasa menyatakan bahwa mereka mempunyai penyataan langsung dan pengetahuan tentang kebenaran karena mereka memiliki roh dan tidak membutuhkan akan perjanjian lama. Namun jawaban Paulus ialah, "Lihatlah dari teladan kami bahwa kehendak Allah yang diungkapkan dalam kitab suci masih sah adanya." Dalam hal ini, Bapak Ibu yang kekasih, pelajaran yang bisa diberikan Paulus kepada kita khususnya tentang kitab suci,
seperti yang dikutip dari Kisah Para Rasul pasal 1, atau maksudnya di sini adalah 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang 19 itu mengatakan, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ayat 31 kemudian mengatakan, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kemudian kita juga melihat pasal 3 ayat 19 dan ayat 20. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Nah, dari pembacaan ini mau mengatakan kepada kita, atau dari ayat-ayat ini mengatakan, hanyalah agar tidak ada seorang pun yang membanggakan dirinya dengan kebanggaan yang palsu. Itu yang mau diungkapkan oleh Paulus. Kebanggaan yang palsu berdebat dalam mengutamakan pengajar yang satu daripada yang lain. Seperti yang telah dilakukan selama ini oleh orang-orang Korintus. Terjadilah satu perselisihan, pertikaian, dan penipuan, dan tidak dapat saling dipisahkan. Oleh karena itu di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 20 itu mengatakan kepada kita, 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-20, sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Nah, sama seperti tidak seorang pun boleh menganggap dirinya itu lebih tinggi daripada yang seharusnya. Nah, Roma 12 ayatnya yang ketiga menyatakan kepada kita, Roma 12 ayatnya yang ketiga mengatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dari Roma 12 ayat 3 itu mengatakan, demikian pula tidak seorang pun boleh mengutamakan sebuah kelompok terhadap yang lainnya. Dan mereka yang bertindak demikian berarti mereka menyombongkan diri dengan kepongahan mereka sendiri dan penuh dengan angin kosong dan bukan dengan Roh Kudus. Dan jemaat yang kekasih, yang disampaikan di dalam ayat 7 di dalam pembacaan kita, Paulus mau mengajukan ada 3 pertanyaan kepada orang-orang Korintus. Dan masing-masing dimaksudkan untuk mau memberikan penjelasan tentang meredakan akan kesombongan-kesombongan yang telah mereka lakukan. Mereka mengaku lebih baik daripada orang lain dalam pemilikan roh dan karunia-karunia-Nya, kebebasan mereka dan pengetahuan mereka. Dan hal ini disampaikan di dalam 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-12 itu mengatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23 juga mengatakan, 1 Korintus pasal 10 ayat 23,
Itu dikatakan segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Dan kita lihat juga di dalam pasalnya ke-8, ayatnya yang pertama. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Nah, di dalam hal ini Paulus mau menyatakan kepada kita bahwa roh dan karunia yang mereka dapatkan di dalam kehidupan mereka pada saat mereka percaya kepada Tuhan bukan berarti mereka hanya mengandalkan akan pengetahuan mereka. Karena kalau mereka mengandalkan pengetahuan mereka, maka mereka akan menjadi sombong. Tetapi siapakah yang menganggap mereka itu penting sehingga mereka berbeda dengan orang-orang lain di dunia yang menyombongkan diri di dalam cara yang sama? Jawabnya ialah engkau tidak berbeda dari yang lain. Dan itu disampaikan Rasul Paulus di dalam pasal 3 ayatnya yang ketiga. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Ayat yang keempat, karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Nah, Bapak Ibu yang kekasih, selain itu apakah yang mereka miliki? Tidak mereka terima sebagai pemberian kasih karunia yang tidak layak mereka terima? Sekali lagi, jawaban yang Paulus katakan kepada mereka ialah tidak satu pun. Jadi bagaimana mungkin mereka berani menghakimi para pengajar yang melaluinya mereka memperoleh karunia-karunia yang baik dari Allah? Dan itu yang dikatakan dalam pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Betapa mungkin mereka memegahkan diri akan apapun seolah-olah mereka tidak menerimanya sebagai pemberian, melainkan sesuatu yang mereka peroleh melalui usaha atau hikmat mereka sendiri. Maka Yohanes pasal 3 ayat 27 menyatakan, Yohanes pasal 3 ayat 27, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, maka kita melihat bahwa jemaat-jemaat yang ada di Korintus ini, mereka mengklaim untuk mereka ini telah memperoleh akan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Nah, sudah tentu memang kita melihat bahwa ada kebenaran-kebenaran di balik penyataan-penyataan yang mereka lakukan. Tapi kebenaran itu ternyata telah dibelokkan. Orang Kristen harus dipenuhi dengan roh-roh dan karunia-karunianya. Dan itu memang Paulus jelaskan dalam Efesus 5 ayat 19. Mereka dapat menjadi kaya di dalam Kristus. 1 Korintus pasal 1 ayat yang kelima. Dan mereka memang adalah Tuhan atas semua. Itu pasal 3 ayat 22 sampai ayat 23. Jadi kalau dikatakan apa salahnya dengan penyataan-penyataan kebanggaan daripada orang-orang Korintus ini semua? Bapak Ibu yang kekasih, Paulus tidak menyangkal bahwa mereka memiliki roh. Tetapi ia memang mempertanyakan, ada satu kesenjangan antara pada saat mereka memiliki akan kuasa roh itu dengan bangga, dan kemudian ada kegagalan yang jelas untuk dikendalikan oleh roh. Orang-orang Korintus berbicara besar tentang kerajaan Allah
dan pemerintahan mereka di dalamnya, tetapi hidup mereka tidak banyak memperlihatkan kuasa tersebut. Dan hal itu disampaikan di dalam pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-20. Pasal 4 ayatnya ke-20 dari 1 Korintus, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Dan oleh karena itu, maka kita melihat juga Bapak Ibu yang kekasih, pada ayatnya yang ke-11, di dalam perikop pembacaan kita ini mengatakan bahwa pelayanan yang dilakukan atau pelajaran yang mau disampaikan oleh Paulus itu jelas. Bahwa sementara orang-orang Korintus menyombongkan diri dengan kemuliaannya, maka di dalam ayat 11 ini juga mengatakan Paulus dan para rasulnya menganggap adalah hak istimewa bahwa mereka boleh ikut serta di dalam penderitaan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, maka di dalam pembahasan yang kita lihat di dalam perikop pembacaan ini, apa yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus, maka sebenarnya kalau kita melihat hal ini, semuanya kesimpulan yang dia mau untuk memberikan pembelajaran kepada jemaatnya, itu ada di dalam ayatnya yang ke-14. Dia katakan bahwa hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Dari ayat yang ke-14 ini Bapak Ibu yang kekasih, walaupun ya tidak masuk di dalam perikop pembacaan ini, tetapi saya harus menjelaskan bahwa tujuan dari Paulus untuk menegur akan jemaat-jemaat di Korintus ini, bahwa Paulus tidak mau mempermalukan orang-orang Korintus. Tapi tujuannya dia mau mengatakan bahwa di seluruh surat ini adalah tujuan yang positif. Ia bermaksud untuk memulihkan kesatuan jemaat agar tidak terpecah-pecah. Dan juga kemudian dia mau memulihkan hubungan-hubungan yang baik antara pembacanya dengan dirinya sendiri. Ia ingin menegur mereka sebagai anak-anak yang ia kasihi, sehingga mereka memperbaiki akan cara mereka. Nah, hal ini juga yang disampaikan di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 13 mengatakan, maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Seorang ayah, ya sampaikan di dalam ayat 14 ini, ia bagaikan sebagai seorang ayah yang sejati. Seorang ayah yang sejati menghukum dan memperingatkan hanya karena ia mengasihi anak-anaknya dan tidak ingin melihat mereka berjalan di jalan yang keliru. Oleh karena itu, Paulus juga mau menyampaikan di dalamnya seperti yang dikatakan di dalam Ulangan, kitab Ulangan pasal 8 ayat yang ke-5. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Demikian juga kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Ibrani pasal 12 juga menyampaikan ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Maka pembelajaran yang diberikan kepada kita di dalam perikop pembacaan ini Bapak Ibu yang kekasih, Paulus menginginkan untuk dia menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang ada di Korintus, melayani dengan kerendahan hati
dan juga dengan penuh ungkapan syukur untuk selalu melihat bahwa apa yang mereka dapatkan itu adalah dari Tuhan adanya. Dan mereka bisa mempergunakan akan karunia mereka dengan baik adanya. Apa yang kita bisa lihat juga di dalam kehidupan kita pada hari ini, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus ingin kita supaya bersatu hati, sehingga tidak ada percecokan, perselisihan antara satu dengan yang lain. Terutama di dalam kondisi kita pada saat ini, Paulus menginginkan kita untuk melayani dengan kerendahan hati. Sama-sama kita diingatkan, baik sebagai pelayan firman, juga sebagai jemaat yang ada di dalamnya. Corona pada saat ini, wabah ini semakin kuat untuk menghantam kita. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, kita juga akan Tuhan berikan, kalau kita bersatu hati, kita juga akan tetap kuat menghadapi akan masalah ini. Kuat yang bagaimana Bapak Ibu yang kekasih? Kuat di dalam persatuan, kuat di dalam iman, kuat di dalam bertahan, kuat di dalam menghadapi ketidakpastian, dalam menghadapi kekurangan, kuat di dalam ketakutan, kuat juga di dalam menghadapi kehilangan, kesunyian, dan kerinduan. Perikop pembacaan ini juga mau mengatakan kepada kita, Rasul Paulus menginginkan untuk biarlah kita bersyukur di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Kita bersyukur juga dari hari ke hari yang Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan bagi kita. Kita bersyukur ada keluarga yang bisa untuk memeluk kita. Kita bersyukur juga ada keluarga yang bisa juga untuk kita saling menaruh beban kita yang berat ini. Yang buat kita juga tidak mau kalah di dalam keadaan untuk tetap berjuang menghadapi akan masalah ini. Dan dengan demikian Bapak Ibu yang kekasih, pada akhirnya melalui perikop pembacaan ini Tuhan mengatakan kepada kita, marilah sekarang kita saling kerjasama. Siapapun itu kita yang diberikan pertumbuhan dari manapun, tetapi Tuhan menginginkan apa yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka disitulah Tuhan pasti akan menolong kita. Pada saat kita bersatu hati, pada saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan pada saat kita selalu mengucap syukur kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah bersama semua orang percaya. Di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengaku iman,
menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu untuk mengajar kami bagaimana kami merendahkan hati kami ya Tuhan. Baik sebagai pelayan-pelayan Tuhan dan juga di dalam kehidupan kami sebagai jemaat. Bapa yang di surga, seringkali ya Bapa, pada saat ini ya Tuhan, kami menyadari bahwa banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi ya Tuhan. Ada kesombongan-kesombongan hati dan diri kami, yang kami merasa bahwa kami dipenuhi dengan kekuatan Roh Kudus ya Tuhan. Tapi ternyata ya Bapa, kekuatan Roh Kudus yang telah Tuhan berikan kepada kami, bukan untuk kami menjadi sombong. Tuhan mengingatkan kami seperti Rasul Paulus ya Tuhan. Dia tetap berada di dalam penderitaan, karena dia bertugas untuk tetap terus dapat melaksanakan akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kelemahannya, ia dikuatkan. Dan ia merasa bahwa pada saat ia dipanggil oleh-Mu ya Tuhan, ia tidak berdaya ya Tuhan, tetapi Engkau mau melayakkan dia untuk menjadi seorang rasul yang Kau pakai di dalam memberitakan Injil. Terima kasih ya Tuhan, dengan perubahan yang begitu drastis dari Paulus, memberikan juga contoh teladan bagi kami. Bagaimana dalam kerendahan hati Paulus itu, mengikuti contoh teladan daripada Tuhan kami Yesus Kristus ya Tuhan. Yang senantiasa dimaki, yang senantiasa dimarahi, difitnah dan berbagai hal. Tapi Tuhan kami Yesus Kristus ya Bapa, senantiasa tetap berada merendahkan diri. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi benar-benar menyadari. Sebagaimana Paulus juga menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya ya Tuhan. Ajar kami ya Bapa, dengan roh-roh kudus, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami juga boleh hidup juga dengan kekuatan Roh Kudus di dalam kerendahan hati kami. Sehingga kami tidak membedakan satu dengan yang lain ya Tuhan. Tapi kami boleh hidup untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Kami boleh hidup untuk tidak menyombongkan diri ya Tuhan, yang merasa bahwa diri kami lebih hebat daripada orang lain. Tuhan terima kasih ya Bapa. Tuhan mengajarkan kami untuk bagaimana kami mengucap syukur ya Bapa, dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan Tuhan menginginkan untuk kami hidup di dalam persatuan. Bapa, banyak pembelajaran yang kami boleh dapat dalam peristiwa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Untuk kami boleh belajar apa yang Tuhan kehendaki ya Bapa. Agar kami boleh untuk menyadari siapakah diri kami. Dan juga di dalam peribadahan kami ini ya Tuhan. Apakah ini juga menyenangkan akan hati Tuhan? Atau kami juga berada di dalam kesombongan-kesombongan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau sebagai ayah, Bapa kami yang senantiasa memberikan kami untuk terus bertumbuh, untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami menyerahkan akan kehidupan bangsa dan negara kami. Dalam segala usaha dan upaya yang dilakukan untuk tetap berada di dalam memberikan yang terbaik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Engkau berikan hikmat daripada para pemimpin kami, Bapak Presiden kami, bersama seluruh dengan kabinetnya ya Tuhan.
Untuk biarlah ada hikmat dan anugerah-Mu yang memberikan jalan keluar dari masalah-masalah perekonomian yang semakin lama ini akan semakin menurun dengan dampak-dampak COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, di dalamnya kami tetap terus merasakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, tapi tetap Tuhan untuk mendampingi kami. Di dalam pendampingan dan pembelajaran ini ya Bapa, Engkau juga menginginkan kami untuk melakukan apa yang bisa kami lakukan dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu gereja-gereja yang ada di muka bumi ini dan juga gereja yang ada di Indonesia juga ya Bapa, biarlah kami bersatu hati untuk menyerahkan akan kehidupan wabah corona ini ya Tuhan. Untuk biarlah ini menjadi satu pembelajaran yang begitu berarti dan bermakna di dalam kehidupan kami masing-masing. Untuk tetap bersatu hati, tidak ada iri hati satu dengan yang lain. Tidak ada muatan-muatan kepentingan-kepentingan politik dan berbagai hal ya Tuhan. Tapi biarlah kami boleh bersama-sama untuk melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami berdoa bagi pihak-pihak yang senantiasa mau menggunakan kesempatan-kesempatan ini untuk kepentingan-kepentingan diri sendiri ya Tuhan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan menyadarkan mereka. Tuhan kembali mengembalikan mereka kepada jalan yang benar ya Tuhan. Bahwa di dalamnya ya Bapa, kami tidak bisa untuk mementingkan akan diri kami sendiri tanpa terkait dengan sesama kami ya Tuhan. Karena itu berdampak untuk kami sekalian ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan kami berdoa. Biarlah di dalam masa ini ya Tuhan, kuasa Roh Kudus yang tetap memberikan kami kekuatan. Kekuatan di dalam kami tetap bersatu hati, kekuatan di dalam iman, di dalam bertahan, dalam menghadapi akan ketidakpastian, kekurangan dan ketakutan ini. Di dalam menghadapi akan kehilangan kesunyian dan kerinduan ya Tuhan. Biarlah dengan keluarga-keluarga kami ya Tuhan, kami boleh bisa saling untuk menolong satu dengan yang lain. Kami bisa untuk mendapatkan kekuatan daripada-Mu dengan kehadiran anggota-anggota keluarga kami satu dengan yang lain. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan, yang mengalami kesulitan, yang mengalami kekurangan, biarlah kuasa Tuhan yang senantiasa menguatkan akan kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk majelis sinode ya Tuhan, di dalam usaha dan upaya dengan Satgas GPIB secara sinodal ya Tuhan, maupun juga di daerah-daerah ya Bapa. Biarlah ya Tuhan dan juga di jemaat-jemaat, biarlah kami saling bahu-membahu untuk menolong dampak pandemi COVID-19 ini. Yang begitu banyak kami rasakan ya Bapa, untuk kami bertahan, untuk kami bersatu ya Tuhan, berjuang bersama-sama ya Bapa. Dan kami tahu ya Tuhan, pada saat kami saling bekerja sama satu dengan yang lain, yang Tuhan inginkan kepada kami, maka Tuhan pasti akan menolong kami. Banyak hal ya Bapa, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan juga kepada kami. Oleh karena itu juga ya Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Bapa, GPB Betel Magelang, sektor 1 sampai sektor 6. Di dalam kehidupan pergumulan pekerjaan, usaha dan upaya mereka, terutama untuk jemaat-jemaat-Mu yang mengalami kesulitan perekonomian, biarlah kuasa Tuhan juga boleh bekerja di dalamnya ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para orang tua dan anak-anak kami yang rentan di dalamnya ya Tuhan. Biarlah kuasa setia Tuhan yang senantiasa melindungi mereka dan kami sekalian ya Bapa. Sehingga kami tetap berada di dalam ketaatan, dalam kebersamaan, dalam keteraturan ya Tuhan, mengikuti akan amanat daripada pemerintahan kami ya Tuhan, untuk tetap bekerja di rumah dan sekolah, belajar di rumah dan bekerja di rumah ya Tuhan. Pada saat ini juga ya Bapa, kami berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan kami yang dilakukan secara online atau melalui media elektronik, digital dan Android yang ada ya Tuhan. Biarlah itu semua sebagai sarana yang baik di tengah jemaat-Mu juga ya Bapa, dan juga di tengah kehidupan dengan sesama kami. Bapa kami yang di surga, Tuhan memberkati akan jemaat-Mu ya Bapa yang berada di dalam kelemahan tubuh, para orang tua kami, dari sektor 1 sampai sektor 6, Tuhan berkati. Dan biarlah kekuatan daripada-Mu yang senantiasa menuntun dan menyertai mereka. Kami juga berdoa Bapa kepada jemaat-Mu yang berulang tahun seminggu ke depan ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh mengucap syukur dalam segala hal.
terutama di dalam keadaan situasi kondisi yang ada ini. Dan biarlah mereka ya Bapa dengan karunia yang Tuhan berikan pada mereka boleh mempergunakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk kemuliaan bagi sesama mereka ya Tuhan dan kami sekalian. Terima kasih ya Bapa. Dengan demikian pada saat ini juga kami berdoa untuk tim multimedia yang ada boleh bersama-sama kami di dalam menjadi satu alat untuk kami juga boleh memberitakan kebenaran firman-Mu untuk jemaat-jemaat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah Bapa Engkau memberkati akan tim multimedia ini, sehingga di dalamnya kesehatan, kekuatan, hikmat daripada-Mu, Engkau menolong mereka sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dan apa yang mereka boleh lakukan ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dengan demikian kami menyerahkan akan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya, dengan mengingat firman-Nya di dalam Amsal 22 ayat yang keempat yang menyatakan demikian. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita simak sariwarta untuk 1 minggu ke depan.
Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Kembalilah di dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi saksi bagi Tuhan dan melakukan firman Tuhan dimanapun saudara berada. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.